Selamat siang semuanya. Gimana yang sudah siap di depan layar kaca Anda? Sudah duduk manis, sudah kenyang, sudah siap untuk kita sama-sama untuk Rumpi No Secret. Nah, saya Karus ditemani oleh Daniel hari ini di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya ya. Kita ke pojokan dulu, yuk kita bahas apa yang lagi ramai, perbincangan-perbincangan di luar sana. Siapa tahu itu banyak sekali hikmah-hikmah ataupun juga hal-hal yang menarik yang kita baca dari komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ini adalah dari dunia maya yang kita bahas ya, terkait komunikasi yang melalui dunia maya kayaknya kita lihat ya, ibu dan anak. Siapa sih? Dari namanya Ratu Sofia. Ratu Sofia ini adalah pemain sinetron berusia 20 tahun. Dulu terkenal juga apa? Dari Jendela SMP atau SMA? Oh, SMP. Ini salah satu sinetron yang dia mainkan ya. Ada apa sih? Ini berawal dari Ratu Sofia itu merepost sebuah postingan tentang sign that you were raised by toxic parents, atau bahasa Indonesianya adalah tanda-tanda kalau kamu itu dibesarkan oleh orang tua yang toksik gitu ya. Salah satunya adalah pokoknya dibikin merasa bersalah gitu ya. Rasa bersalah itu dijadiin apa tuh, senjata gitu ya. Atau gimana sih, kayak aku tuh sudah bersusah payah melahirkan kamu, kayak gitu-gitu kali ya. Terus abis gitu, your worth depended on how useful you were. Kamu berharga kalau kamu berguna buat keluarga. Terus kalau sering mendengar kata-kata kayak orang tua yang ngomong, aku sudah mengorbankan ini demi kamu gitu. Terus habis gitu sering dibanding-bandingkan dengan anak lain, serta mengontrol anak-anak melalui ketakutan dengan cara nakut-nakutin gitu ya kan. Itu menurut postingan ini adalah ciri-ciri orang tua yang toksik, dan itu di-repost. Sebenarnya ini hal biasa ya, cuman kan ya gitu, kita tuh kadang-kadang kan merepost sesuatu yang kita setuju, iya nggak? Atau kadang-kadang kalau aku sih merepost sesuatu yang aku nggak setuju, pengen traffic naik aja gitu, saya komentar. Nah, dan ini kemudian ibunya Ratu Sofia itu posting juga, tapi seolah-olah jadi kayak menjawab apa yang direpost oleh Ratu Sofia. Ini salah satunya ya. Jadi dia rasanya sakit banget gitu, sudah 5 bulan nangis menahan rasa sakit, tidur nggak nyenyak, memikirkan anakku di luar sana. Jadi Ratu Sofia ini ternyata sudah minta izin untuk tinggal di luar, nggak lagi sama orang tuanya. Dan dia sedih juga, kayak merasa merasa ikut sedih seandainya suaminya atau bapaknya Ratu Sofia itu baca repostannya Ratu Sofia, karena menurutnya bapaknya Ratu Sofia itu adalah laki-laki yang betul-betul berjuang sekali, karena dulu bapaknya itu yatim piatu, sehingga tidak tahu, maksudnya tidak ada contoh yang dilihat langsung bagaimana cara menjadi seorang ayah, tapi dia mau belajar menjadi ayah yang juga mencari nafkah untuk keluarga dan lain sebagainya. Jadi ibunya dibilang kalau seandainya nih bapaknya Ratu Sofia baca tuh postingan anaknya, pasti kan rasanya sedih banget gitu kan. Terus banyak lagi cerita kesedihan yang menggambarkan ya ibu ini udah lama gak ketemu anaknya. Terus ada lagi curhatan yang lainnya adalah tentang ini ya, kehilangan anak tak adalah sama rasanya dengan sakit yang ada di dunia ini. Oh, kehilangan anak tak adalah sama rasanya dengan sakit yang ada di dunia ini. Pokoknya yang paling sakit berarti adalah kehilangan anak. Yang berikut coba kita lihat postingannya. Jadi ini ada latar belakang juga masalah ketidaksetujuan orang tua terhadap hubungannya Ratu Sofia dengan seorang pemain, sutradara dan produser yang berkebangsaan India gitu. Kenapa nggak setujunya? Ini nih ya. Ini gitu. Ini foto session ini pun juga ibunya kayaknya juga kayak berkomentar juga ya. Dia ngerasa sakit hati ibunya ketika melihat postingan yang menurut dia terlalu mesra ini mendapatkan bulian juga dari netizen. Coba kita baca postingannya ibunya ya, tentang foto dan hubungan ini ya. Jadi Ratu Sofia ini usianya 20 tahun, sementara yang dikabarkan menjadi kekasihnya tuh umurnya 39 tahun. Jadi ada perbedaan 19 tahun gitu. Anakku masih kecil, baru usia 20 tahun, masih labil. Dia hanya terpengaruh dengan rayuan maut. Jangan buat anakku jadi penghuni neraka ya Allah. Tolong aku ya Allah, bantu sadarkan dan kembalikan anakku. Umur tidak ada yang tahu. Aku takut anakku mati di jalan yang salah gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Sakit banget ya melihat anak kebanggaanku dihujat oleh beribu-ribu orang. Ya Allah, anakku masih kecil. Siapapun di luar sana, bantu kami sadarkan dan kembalikan anakku. Kirimkan bantuan untuk kami ya Allah. Kirimkan orang-orang baik untuk menyelamatkan anakku gitu ya. Jadi ini ya begitulah ya, masih kembali lagi di dunia, melalui dunia hiburan ini kita melihat bagaimana hubungan orang tua dan anak yang
renggang, salah satunya karena mungkin pilihan anak itu yang tidak disetujui oleh orang tua. Ya, berikut kita lihat komentar netizen. Bunyinya adalah, ya Allah Ratu, gue mau ngerantau aja mikir beribu kali nggak bisa jauh dari mama. Lanjut. Ratu, kamu masih muda, cantik, karir bagus, please tinggalkan om-om itu. Nah, bedanya 19 tahun ya. Mungkin kalau Ratunya udah agak umur 25 gitu nggak beda. Nggak juga sih ya, nggak tahu deh, nggak tahu ya. Yang berikutnya, udah kecintaan banget itu, dunia dan seisinya pun rasanya punya dia. Lanjut, berikutnya, kalau emang si cowok nggak direstuin dari awal, dia harusnya bisa ambil hati keluarganya dengan cara yang baik. Setuju nih, sikap yang baik dan sabar. Kalau memang si cowok tulus, pasti keluarganya akan merasakan hal itu. Benar, ya. Ini untuk semua remaja putri di luar sana, ya kan. Kalau misalnya tuh punya pacar, orang tuanya nggak setuju gitu, ada baiknya tuh kita juga ngeliat nih, ini si cowok ini usahanya apa itu untuk mengambil hati keluarga, ya nggak? Kalau justru ya udahlah, ambil jalan pintas, ketemunya di luar aja, ketemu di pengkolan di luar sana, ya kalau buat aku itu red flag. Lanjut, yang berikut ada lagi komentarnya. Udah gitu aja, udah gitu aja. Oh, terakhir ada, kalau udah punya anak dia bakal ngerti. Iya betul. Ya orang tua tuh kadang-kadang gitu kan. Mungkin bahasanya tuh kadang nanti kamu gini loh, nanti kamu gitu. Tapi kan dibalik itu ada rasa kekhawatiran, pengen anaknya mungkin menempuh jalan yang lebih baik. Tapi 20 tahun itu bukan anak-anak ya. 20 tahun itu sudah besar, gitu kan. Walaupun masih labil ya aku percaya. Aku juga umur segini juga aku ngerasanya kayak anak-anak sih. Baik, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada Vena Melinda. Kita lihat dulu profilnya berikutnya. Oke, kita sudah bersama dengan Ibu Vena Melinda. Makin hits. Duduk di sini seperti biasa, Bu. Untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya, apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Sebelumnya kita lihat dulu postingan TikToknya Atala berikut ini. Wah, gimana sih? Kita lihat dulu ini. Tapi katanya, tapi tahun ini ada yang mau nikah 2020. Oh, kebalik nih naroknya gimana sih? Ini dulu 2025 kita masih jomblo, tapi tahun ini ada yang mau nikah. Pertanyaannya adalah dari postingan Atala ini, ya kan? Yang mau nikah di tahun 2025 ini adalah Feral. Oh iya. Amin, amin. Doanya gitu ya? Doa aku. Bukan ibunya? Enggak. Bukan Atala juga? Enggak. Habis ini bilang gini, 2000 kita masih jomblo. Ini anak dua-duanya cowok-cowok ini lagi jomblo. Jomblo. Dua-duanya? Iya, tapi dalam doaku mudah-mudahan feral. Mudah-mudahan 2025. Harapannya itu ya? Harapanku, ya. Tapi belum, udah kelihatan hilal-hilalnya dia lagi deket sama siapa gitu? Bukan, karena kalau aku lihat dia kan emang bener-bener apa ya, udah siap banget jadi suami, siap banget jadi bapak, terbukti adik-adiknya semua diurusin ya. Kemudian rumahnya ada kamar 1 anak ya, kamar anak 1, anak 2, anak 3. Mobil keluarga. Jadi aku pikir ya aku harus khususan lah mendoakan supaya cepat. Ya ampun, Feral tuh udah kamar anak udah disiapin, ya kan, mobil keluarga udah disiapin. Asuransi kayaknya udah juga ya. Calon yang belum ada. Calon, ya, nah kalau si Atala ini lagi jomblo. Jomblo. Barusan atau udah lama? Udah lama. Sama sama aku jomblonya. Oh jadi berdua-dua. Kita makanya berdua mulu. Oke, lanjut Fitnah atau fakta Vena Melinda. Setelah akhirnya resmi nih, bener-bener resmi ya, mau diputus bercerai. Semakin banyak yang mendekati. Kamu fitnah atau fakta? Fitnah, karena kan usia udah 53. Aku juga bukan tipe orang yang harus ada pacar, enggak. Dengan ada Fania, Atala tiap hari, alhamdulillah. Jadi udah lagi sekarang. Kalau dulu mungkin masih mikir-mikir nikah lagi enggak ya gitu. Enggak, sekarang dari dulu juga enggak. Dulu tuh enggak sebenarnya. Buktinya 8 tahun kan aku sendiri. Iya. Nah, yang kedua itu karena aku pikir aku pengen imam, tapi ternyata imam itu kan tidak sesimpel itu. Itu harus istikharah. Tapi masih akan ada kepikiran kalau misalnya nih, misalnya ada lagi tuh masih mau atau trauma atau udahlah enggak gitu. Trauma sih enggak ya. Tapi minta aja sama Allah. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak berarti nanti di surganya Allah. Oke. Amin. Yang berikut, Vena fitnah atau fakta? Waktu liburan ke Korea kemarin, kamu sering dicurhatin sama Atala yang jomblo itu karena dia lagi sering galau akibat putus sama pacarnya yang bukan dari kalangan artis. Fitnah atau fakta?
Sebenarnya sih fitnah, karena waktu di Korea kita tuh bener-bener yang enjoy banget, makan-makan, jalan, naik kereta, nyasar, main ski. Wah pokoknya yang seneng-seneng aja, nggak ada tuh ngomongin jodoh semuanya. Enggak, tapi dari dua anak ini ya, mana yang suka cerita misalnya tentang hubungan atau aku lagi deket sama ini nih gitu. Kalau anak laki zaman sekarang dia nggak cerita mau deketin siapa. Biasanya dia udah milih, nah ini mah kenalin gitu. Oh, langsung kenalin gitu ya. Nah, kalau Atala udah berapa yang dia kenalin? Udah banyak. Feral juga udah banyak ya. Feral udah banyak. Cuma kan emang kalau umurnya Feral sekarang dia pengen cari istri sih. Iya. Kelihatan banget. Kelihatan banget. Doain aku ya Ma, aku bilang pasti didoain. Tapi Feral juga harus minta sama Allah sendiri. Pasti, iya. Jadi sekarang dia lebih sering minta kan didoakan. kelihatan gayanya juga udah kebapaan ya. Udah beda banget deh. Ya gimana kan udah jadi bapak anggota dewan Iya, ya kan? jadi kadang-kadang aku pengen Feral lucu-lucuan kok kayaknya, duh gimana ya, beda banget soalnya pembawaannya serius banget gitu. Setelah jadi anggota dewan dia lebih ini ya? Karena dia belajar terus kan. Mah aku kalau ada kerut-kerutnya aku kebanyakan mikir ya emang gitu. Kalau di politik pasti orang menambah kerut karena kan kita bebannya lebih banyak. Feral, botok. Vena Melinda, nah ini berikutnya, fitnah atau fakta? Kamu juga ya, selain kamu mendoakan Feral segera dapat jodoh, kamu juga concern banget kalau ada berita-berita di luar sana yang mengabarkan Feral lagi deket sama ini, lagi deket sama ini, lagi dijodoh-jodohin sama ini. Kamu langsung memantau siapa itu, fitnah atau fakta? Fitnah. Karena pada dasarnya aku yakin Feral di usia 29 ya. 29 ya dia? 29 nggak berasa, pasti udah lebih mature, udah bisa lebih tahu companion of life-nya yang kayak apa. Kalau aku tuh hanya doa aja. Doa. Kan dulu sempat terucap nih, pengennya kalau bisa inilah pernah jadi putri Indonesia. Oh gitu. enggak, itu bohong karena itu dia bercanda doang. Karena kan dulu tuh aku selalu Feral nanti kayak gini ya, tapi kan dulu. Kayak Sekarang mama kan, ya gitu. Enggak lah, enggak. Tapi sekarang udah terbentuk karakter ya. Dia memang orang yang udah tahu apa yang dia mau dalam hidupnya. Jadi aku udah nggak bisa intervensi. Iya. Gitu. Udah kebaca nggak sih kira-kira Feral tuh sukanya atau dia ngerasa cocoknya tuh sama yang tipe-tipe atau sikap-sikap yang seperti apa gitu? Yang pasti orangnya harus rapih, bersih. Bersih. Karena dia orangnya rapih dan bersih. Wah. Tapi kalau doaku mudah-mudahan dapat teman ibadah. Teman ibadah. Itu yang PR. Oh oke, baik. Lanjut fitnah atau fakta? Vena, bahwa kamu itu bangga banget ya lihat Feral ini seringkali sekarang ini viral dengan public speakingnya yang bagus pada saat menjadi anggota dewan. Fitnah atau fakta? Itu fakta. Fakta ya. Alhamdulillah. Artinya waktu kecil nggak sia-sia. Feral makan vitamin, makan obat, makan sayur, buah. Itu kan itu cikal bakal kan? Yang dia bilang dia jadi gendut karena disuruh makan terus itu. Terus nggak sia-sia juga Feral les ini les itu dia nurut. Terus nggak sia-sia juga bahwa dia anak yang punya obsesi ya. Karena dari dulu pengen banget dia hidup yang kayak aku pengen naik bisnis kelas, aku pengen naik ini, pengen punya uang segini, pengen punya rumah kayak begini dan alhamdulillah Allah jabah kan. Itu kan bermula dari mimpi dan dia memang effort untuk kerja. Oh dari kecil dia itu sudah punya ya. Karena kita hidup sederhana kan. Apa-apa kita kan naik ekonomi berempat. Masa sih? Aku tuh artis yang sederhana lagi. Dulu tuh aku bela-belain mobilku dijual. Yang penting Feral tuh sekolah internasional supaya bahasa Inggrisnya bagus. Oh oke. Gitu. Aku punya cita-cita anak-anakku harus dapat pendidikan yang the best. Supaya nanti bisa milih menjadi apa, yang paling penting environment-nya dia udah bagus gitu. Jadi aku waktu itu emang sederhana aja. Masa sih aku gak kebayang, soalnya dulu tuh aku kalau ketemu Vena Melinda di mall. Mobilku tuh gak pernah mobil baru, mobilnya tuh second, yang penting nih ada uang buat Feral, nanti sekolahnya harus sekolah paling nggak national plus lah gitu. Aku kalau ketemu Vena dulu ya di mall ya, aku gak kebayang kalau naik pesawatnya tuh ekonomi, karena tuh kan motifnya macan. Lo kan macan bukan berarti nggak boleh naik ekonomi. Kayak gaya gitu loh. Nggak, tapi emang aku harus hidup gitu ya? simple supaya kita tuh nggak post power syndrome. Itu yang aku bilang juga. Nanti di politik Feral harus siap untuk tidak terpilih lagi. Karena kalau jadi pejabat itu memang kesannya semua ada. Tapi kan itu hanya titipan. Yang paling penting legasinya apa? Selama jadi DPR kamu sudah berbuat apa? Jadi jangan yang aneh-aneh gitu. Itu pesan aku. Jadi itu ya hasil dia nurut untuk les ini, belajar ini, sekolah di sini. Hasilnya. Ada hasil. Alhamdulillah. Tapi dia nggak pernah ngeluh ya. Selain bahwa fotonya pernah ditempel untuk pemilihan apa yang Enggak, dia anak emang rajin sih. Anak rajin. Dia deserve lah, Feral deserve. Keren. Oke, baik, nanti kita ngobrol lagi sama Vena. Ini berkaitan juga sekarang dengan undang-undang hak cipta. Ya, ini kemarin rame di pemberitaan bahwa Agnes Monica diputus bersalah. Diputus dalam gugatan perdata begitu ya, harus membayar
kompensasi sebesar 1,5 miliar rupiah kepada Ari Bias selaku pencipta lagu Bilang Saja. Nah ini yang menarik adalah ada beberapa bahkan penyanyi dan pencipta lagu yang pro kontra terhadap putusan ini gitu ya. Apa sebetulnya ada di baliknya? Karena orang tuh mikirnya kan harusnya I.O. Kenapa yang digugat adalah Agnes Monica? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Ari Bias dan juga didampingi oleh kuasa hukumnya Bang Minola Sebayang. Nih kemarin yang lagi ramai ya, banyak sekali menjadi perbincangan adalah mengenai Agnes Monica yang akhirnya diputus pengadilan untuk wajib membayar 1,5 miliar gitu ya. Nah ini benarkah belum ada, kan sudah putusan pengadilan tanggal 30 kemarin nih, dari pihak Agnes Monica sudah ada yang menghubungi, sudah ada komunikasi atau apa gitu dari kuasa hukumnya mungkin? Belum ada. Belum ada. Tapi memang ini sudah apa inkras segitu atau masih nunggu 2 minggu dia banding atau gimana? Jadi ini masih putusan di tingkat pertama. Jadi artinya kalau misalnya pihak Agnes Monica masih belum terima, maka dia memiliki kesempatan untuk mengajukan kasasi. Karena ini gugatan niaga. Hak cipta, jadi tidak ada banding. Jadi begitu dia tidak terima atas putusan tingkat pertama, maka peluang dia adalah kasasi. Oh, kasasi. Jadi waktunya berapa? 2 minggu? 14 hari ya. 14 hari. Nah ini yang kita mau tanya dulu di awal ya. Ini Ari Bias kan menciptakan lagu ada banyak gitu ya, dan dinyanyikan oleh artis penyanyi yang terkenal selain Agnes Monica. Ada juga ya kalau kita lihat daftarnya ada lagu yang dinyanyikan juga oleh Krisdayanti yang apa? Lagu Aku Tak Sanggup gitu ya. Nova Urba juga ada, Reza Artamevia juga ada gitu. Apa yang beda? Ya, jadi saya kan memulai menciptakan lagu itu tahun 97 ya. Mulai menawarkan lagu ke artis-artis itu pertama kali itu Krisdayanti itu yang kita sanggup itu tahun 97. Nah, untuk Bilang Saja sendiri itu tahun 2004. Nah, pada saat itu memang saya belum mengenal namanya undang-undang hak cipta itu. Karena kan masih sibuk bikin lagu. Nah, terus setelah lama lagu itu kan dipakai terus ya. Krisdayanti menyanyikan lagu itu di konser. Ini kan juga yang lainnya. Nah, akhir-akhir ini kan memang banyak perbincangan perjuangan hak royalti. Ya, tentang royalti lah, kisruh lah segala macam gitu. Perbedaan pendapat segala macam. Nah, saya akhirnya mempelajari juga. Dan setelah saya pelajari dan saya juga bergabung dengan asosiasi komposer ya. Aksi ya. Jadi saya mulai memahami tuh bahwa setiap penggunaan lagu itu ada hak ekonomi dalam setiap penggunaan untuk mencipta lagu gitu kan. Berarti penggunaannya pada saat konser, pada saat off air gitu lah ibaratnya. Ya kan ada fonogram, ada konser nih. Kalau fonogram kan lagu yang master itu diputer di digital platform sekarang. Itu kan mechanical tuh. Mechanical. Itu ranahnya berbeda. Nah, ini khusus yang konser di panggung-panggung lah ya. Panggung-panggung. Nah, panggung-panggung itu juga sebenarnya pencipta lagu juga dapat seharusnya ada haknya gitu kan. Nah, tapi selama ini kok saya nggak pernah dapat gitu. Jadi kamu menyurati nih semua penyanyi kamu surati. Berangkat dari situ Krisdayanti konser waktu itu, konser berapa kali konser gitu. Nah, saya surati. Nah, termasuk yang Agnes itu yang 3 kota itu saya surati juga. Disurati, Saya surati bahwa kondisinya saya tidak pernah mendapatkan royalti. Dari RMK tidak pernah dapat royalti 0 rupiah. Jadi harapan kamu apa dalam surat itu? Ya mereka peduli. Mereka peduli dengan keresahan saya sebagai pencipta lagunya. Ya, itu pedulinya dengan cara apa? Dengan membayar royalti. Memang belum ada aturan tentang apa namanya direct license ya. Cuma kan itu upaya saya untuk mendapatkan hak. Dalam undang-undang kan saya berhak. Nah, karena dari RMK tidak dapat, akhirnya saya minta sendiri upaya mandiri ibaratnya. Nah. Jadi ini harusnya sebenarnya membayarkan penyanyinya atau penyanyi ini wajib memang meminta izin atau menjadi jembatan untuk memberitahu kepada pihak IO agar mengurus ini royaltinya gitu, Bang. Jadi ini yang harus kita luruskan ya, karena di masyarakat itu terjadi dualisme siapa yang harusnya bertanggung jawab untuk memintakan izin. Nah, makanya kita harus melihat dan membaca serta memahami undang-undangnya. Undang-undang hak cipta itu di pasal 9 hak ekonomi pencipta itu salah satu diantaranya adalah pertunjukan ciptaan. Ayat 2-nya di pasal 9 mengatakan setiap orang yang menggunakan karya cipta secara komersil harus mendapatkan izin. Ada ya? Ya, harus mendapatkan izin dari pencipta. Nah, tentu meminta izin ini adalah konsekuensinya nanti adalah royalti. Jadi bukan langsung semata-mata karena royalti, tapi ada suatu mekanisme bahwa setiap orang yang menggunakan karya cipta orang lain harus mendapatkan izin atau lisensi dari sang pencipta itu. Ini untuk panggung pertunjukan ya? Panggung pertunjukan, kita bicara live konser nih. Nah, jadi
yang menjadi perdebatan apakah yang minta itu IO atau penyanyi. Di undang-undang itu memang tidak ditegaskan siapa yang harus meminta izin. Tapi kalau kita baca di pasal 1 di berbagai ayat tentang definisi, maka yang harusnya membawa suatu karya cipta itu kan adalah pelaku pertunjukan. Betul tidak? Mungkin nggak IO yang bawain lagu? Nggak mungkin. Yang bawain lagu itu pasti pelaku pertunjukan. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau menafsirkan misalnya, mana yang lebih tepat? Pelaku pertunjukan itu adalah penyanyi atau pelaku pertunjukan itu adalah IO? Coba secara logika aja, ini kira-kira kalau yang penggunanya memang penyanyinya kan? Nah, oleh karena itu kewajiban itu melekat kepada penyanyinya. Kalau misalnya kemudian dalam berbagai macam konser atau event itu ada orang yang mengurusi semua kepentingan itu dan kemudian didelegasikan atau disubrogasikan untuk meminta izin dan mengurus itu kepada IO, kan bukan berarti kewajibannya adalah kewajiban IO. Ya sama seperti yang saya katakan, kalau misalnya ada mobil ditabrak, kita ada asuransi, yang memperbaiki mobil siapa? Bengkel. Tapi yang bertanggung jawab untuk memerintahkan bengkel untuk memperbaiki adalah asuransi. Baik. Itu logikanya seperti itu. Jadi oleh karena itu ini jangan diperdebatkan IO ini. Karena kan jelas tuh IO itu definisinya aja adalah orang profesional yang menyelenggarakan suatu kegiatan. Baik. Tapi pelaku pertunjukan adalah orang yang mempertunjukkan suatu ciptaan. Baik. Nah, ini kan tadi ada Krisdayanti, ada Agnes Monica, ada Reza dan lain sebagainya. Krisdayanti merespon. Reza merespon. Yang lain-lain merespon. Hanya Agnes Monica manajemennya dan manajemennya tidak ada respon. Jadi sampai titik ini saya sudah melakukan berbagai macam upaya sebenarnya. Mulai dari tadi langsung menanyakan, mengirim surat ke manajernya Agnes waktu itu, tidak ada respon. Terus akhirnya saya menanyakan ke LMKN juga kan, ada nggak itu daftar nggak tuh pada saatnya? Ada lisensi nggak untuk konser itu? Ternyata menurut LMKN tidak ada pembayaran ya kan. Berarti saya konsultasilah dengan Bang Mino waktu itu. Baik. Dan tahunya bahwa ada konser-konser itu dari mana informasinya? Dari media sosial. Dari media sosial. Jadi ini yang baru ketahuan melalui media sosial ya? Jadi ketahuan. Yang ketahuan tiga ini. Yang nggak ketahuan nggak tahu. Dan sempat ada juga tulis somasi bahwa dilarang menggunakan lagu. Iya, kita sempat melarang. Saya pribadi melarang gitu, bukan somasi. Bukan somasi. Jadi ada statement melarang di media aja gitu. Di media. Tapi secara langsung kepada penyanyinya ada? Enggak. Nggak ada? Di surat itu iya. Di surat itu ada? Itu sebelum konser atau sesudah konser? Setelah konser, semuanya Krisdayanti juga setelah konser. Setelah konser. Jadi kalau nggak ada izin dilarang menyanyikan. Karena kan saya tahu dulu lagu saya dibawain nggak nih konser nih. Kan saya nggak tahu list lagunya. Begitu saya lihat, lagu saya dibawain gitu. Nah ini jadi pro kontra nih, Bang Mino lah. Dan ini menarik, kalau kemarin ada Melly Guslo juga berkomentar gitu ya. Ahmad Dhani sebagai ketuanya juga kan sebenarnya ada di komisi yang sama, dari partai yang sama juga. Ini menarik karena dua ini punya pandangan yang berbeda gitu ya. Ini ya perdebatannya tentang apakah IO atau penyanyi kan, dan kenapa jadi keributan seperti ini. Kemudian ada yang menarik juga adalah dari Hedi Yunus, kalau yang menurut saya yang menarik ya, karena dia ini juga mungkin bingung ya. Pakai perasaan. Ini zaman dulu dan zaman sekarang ya. Dulu kalau penyanyi udah membawakan lagu dari komposer di album rekaman, sewajarnya penyanyi tersebut punya hak untuk menyanyikannya di setiap show. Tapi akhir ini kalau menyanyikan lagu tersebut, penyanyi harus menyisihkan sebagian persen dari nilai fee manggungnya kalau mau membawakan lagu yang ada di album rekamannya. Perasaan dulu tahun 90-an nggak ada begini-beginian ya. Penyanyi rekaman lagu ya hak dan kewajibannya untuk membawakan lagu tersebut di setiap manggung, karena semua sudah dibayarkan pada saat rekaman dengan pihak label ya. Karena penyanyi dari dulu kan nggak pernah ngurusin ini, label biasanya yang ngurus ya. Sekarang tiba-tiba nih jadi bingung. Itu gimana? Jadi nggak usah bingung ya, karena panduannya itu ada di Undang-Undang 28 tahun 2014. Persentasenya tapi disebutkan nggak sih berapa? Gitu? Kalau mengenai masalah persentase itu kan ada diatur dalam peraturan menteri. Ya, ada diatur dalam peraturan menteri. Ini juga yang lagi dalam pembicaraan karena sudah seharusnya diperbaiki ya, kalau nggak salah itu sekitar 2% dari total biaya produksi kalau untuk live konser. Produksi berarti kan yang tahu IO-nya dong? Iya. Nggak jual tiket. Betul. Nah jadi nggak ada masalah. Tapi kan ini kan kita bicarakan bukan mengenai masalah yang tahu nilainya berapa, ininya berapa. Tapi kan ini yang kita persoalkan adalah bahwa setiap orang pelaku pertunjukan yang ingin menggunakan karya cipta seseorang dalam pertunjukannya wajib terlebih dahulu mendapatkan izin. Ngomong dulu nih ya. Iya dong, izin dulu. Nah, baru kita bicara hal yang lain. Nah, memang kalau undang-undangnya tidak mengatur dengan tegas. Nah, jadi ketika penyanyi itu tidak meminta izin, kemudian dia menyanyikan lagu itu
secara komersil dia dapat imbalan, undang-undang mengatakan itu tidak dibenarkan. Kalau itu terjadi, maka rujukannya adalah di pasal 113 ayat 2, selain ada pidananya juga didenda 500 juta. Jadi yang bikin itu bukan kita. Ini undang-undang, dan memang undang-undangnya tahun 2014. Jadi kalau Hedi Yunus bilang tahun 90 kayaknya nggak ada, ya artinya dia tidak mengikuti bagaimana dinamika perkembangan tentang undang-undang hak cipta. Namanya juga undang-undang hak cipta. Jadi yang dilindungi adalah hak karyanya, yang dilindungi. Gitu loh. Baik, jadi mungkin orang bertanya-tanya, kok sampai 500 juta banget ini bayarnya gitu ya? Ternyata itu bukan royaltinya, tapi itu dendanya karena sudah menggunakan karya cipta tanpa izin dari penciptanya. Begitu. Jadi seandainya ada izin, ya mungkin nilainya jadi nggak segitu. Oke, baiklah. Ini adalah kemarin aku sempat wawancara, ini adalah perdebatan yang nggak ada ujung pangkalnya gitu, masih ruwet gitu ya di dalamnya. Nggak ruwet ya? Tidak ruwet kalau kita merujuknya kepada undang-undang. Ini kan yang menjadi persoalan kan, mereka merujuknya kepada kebiasaan. Oh ya, baiklah. Biasanya dulunya ekosistem loh. Ketika ekosistem itu bertentangan dengan undang-undang, maka yang perlu diperbaiki kan ekosistemnya. Baik. Kecuali ada undang-undang yang direvisi. Baik. Nah ini mungkin bedanya, itu kan masih dalam kemarin masih dalam ranah perdebatan di publik ya. Nah sekarang kan sudah ada putusan hakim. Nah putusan hakim ini kan sependapat dengan apa yang kekuatan hukum gitu. Sependapat dengan penggugat. Selain berikut ini kita bahas lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.